Kenapa konten kekerasan seperti ini bisa laku? Video tadi adalah potongan klip-klip dari streamer Malstroy, seorang streamer yang bernama asli Andre Alexandrovic Burim, menjadi viral karena aksi-aksi ekstrim dan challenge-challenge dengan ponti uang yang cukup besar. Dia berasal dari Belarus, pindah ke Rusia untuk menghindari wajib militer, lalu kabur ke Dubai, Bali, dan informasi terakhir, dia berada di Antalya, Turki, karena diburu pemerintah Belarus. Popularitas Malstroy sempat turun, tapi naik drastis setelah dia membayar $200 ke setiap orang yang membuat video TikTok lucu tentang dirinya. Hal ini membuat gelombang meme dan konten viral di platform seperti TikTok dan sosial media lainnya. Untuk menaikkan pamornya, Malstroy membuat challenge berhadiah besar di Telegram. Salah satunya membuat selebriti terkenal memfollow akun Instagramnya. Beberapa selebriti besar yang akhirnya ikut terlibat, di antara lain ada MrBeast. Menurut Wikipedia dan sejumlah klip viral, Drake juga sempat mengikuti akun Instagram Malstroy pada Maret 2024, meski belum ada konfirmasi atau bukti langsung dari pihak Drake sendiri. Selain mereka berdua, ada Asospid yang dibayar $300.000 setelah menfollow Malstroy. Juga Mbappe yang mengirimkan video sapaan untuk Malstroy. Bahkan ada seseorang yang minta Presiden Lituania ucapkan hai ke Malstroy dan dibayar $100.000. Selain itu, Malstroy juga memancing beberapa kontroversi. Salah satunya, dia pernah mengejek seorang streamer bernama Booster yang pacarnya adalah mantan Malstroy. Salah seorang fansnya sampai membuat tato Booster yang memberi servis ke Malstroy, dan orang tersebut mendapatkan $33.400. Banyak fans lain ikut bikin tato wajah atau nama Malstroy yang pada akhirnya dibayar juga. Puncaknya adalah ketika Malstroy berhasil mengundang rapper Rusia yang sangat terkenal, Morgan Stern, untuk live bareng setelah sebelumnya pernah ditolak. Mereka ngobrol, main musik, dan bikin stream yang pecahkan rekor viewers Rusia yang mencapai 736.000 penonton. Malstroy memberikan Morgan total $300.000 dan 2 jam tangan Rolex. Malstroy juga dikenal sering menunjukkan alat vitalnya saat mabuk di live streamnya, dan ini menjadi salah satu ciri khasnya yang cukup kontroversial. Malstroy pernah menawarkan hadiah sebesar €300.000 kepada siapapun yang berani menerobos masuk ke lapangan saat final Liga Champions di tahun 2024. Di waktu yang sama dalam siarannya, ia membakar uang kertas dan mematahkan rahang seorang wanita demi sejumlah uang. Bagaimana bisa seseorang seperti itu diangkat oleh netizen menjadi figur terkenal? Padahal perbuatan Malstroy semestinya membuatnya di-ban sepenuhnya dari ruang publik atau internet. Bagaimana bisa sistem sosial media memberi penghargaan pada perilaku menyimpang? Sekilas dia tampak seperti pemuda biasa, namun karirnya di internet ternyata adalah rangkaian skandal. Dia berhenti kuliah demi mengejar karir sebagai streamer game di YouTube. Ia bermain game populer seperti Minecraft dan CSGO, dan dalam waktu kurang dari setahun berhasil mengumpulkan banyak penonton dari kalangan penggemar game di Rusia. Perubahan karirnya dimulai sekitar tahun 2016 sampai 2017 saat ia mulai beralih dari konten game ke konten yang lebih kontroversial. Ia mengalihkan fokus dari bermain game ke chat roulette, berbicara dengan orang acak melalui video online. Ia seringkali bertemu dengan anak-anak di bawah umur. Lama-kelamaan ia mulai terkenal karena lelucon vulgar dan memprovokasi lawan bicaranya. Ia menghina anak-anak dan mendorong gadis-gadis muda untuk melakukan tindakan skandal. Menurut laporan penyelidikan, ia menawarkan ketenaran di media sosial seperti followers dan likes sebagai imbalan agar gadis-gadis itu mau membuka pakaian di depan kamera. Praktik semacam ini tentu saja ilegal dan tergolong eksploitasi anak, sehingga tak mengherankan jika akhirnya aparat mulai memperhatikannya. Penyelidikan pertama terhadapnya dimulai sekitar tahun 2017. Meski detailnya tidak sepenuhnya jelas, media menyebutkan bahwa saat itu Burim sudah mulai menghadapi masalah hukum, baik di Rusia maupun di negara asalnya, Belarus, karena konten berbahaya yang ia buat. Yang menarik, skandal itu justru tidak menghentikan karirnya. Sebaliknya, skandal itu malah meningkatkan popularitasnya. Penonton muda berbondong-bondong ke kanalnya demi konten kontroversial, dan Malstroy dengan sadar membangun citra sebagai sosok
penuh skandal. Malmstroy terkenal karena streamnya dan iklan kasino. Dalam siarannya, ia memukuli wanita demi donasi. Ini adalah inti dari apa yang menjadikan Malmstroy seorang konten kreator yang melampaui batas. Sayangnya, karirnya terus berkembang dan menunjukkan bahwa itu semua baru permulaan. Sekitar tahun 2019, Malmstroy pindah ke Moskow agar lebih dekat dengan pusat perhatian dan sponsor yang lebih banyak. Ia tinggal di apartemen mewah di kompleks Moscow City. Dari situlah ia menyiarkan pesta-pesta live streamingnya yang terkenal. Pada titik ini, ia benar-benar mendalami dunia perjudian. Burim menjalin kerjasama dengan kasino online, khususnya platform stake yang terkenal dengan perjudian kripto. Kasino-kasino itu membayarnya hingga $20.000 per siaran untuk mempromosikan permainan mereka. Ia segera menjadi salah satu streamer kasino paling terkenal di Rusia. Di waktu yang sama, ia terus meningkatkan skala kontroversi. Streamnya pada periode itu adalah pesta tanpa henti yang disiarkan langsung. Ia dikelilingi oleh teman-teman yang bersedia melakukan apapun demi uang. Polanya seringkali sama. Malmstroy memberikan tantangan kepada tamu ataupun penonton, menawarkan uang tunai atau melakukan tindakan berbahaya, provokasi untuk mabuk berat, mengkonsumsi zat tidak dikenal, mendorong pencurian atau kejahatan lainnya untuk hiburan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi tidak bisa saya sebutkan semua di sini. Semua ini disiarkan secara langsung dan penonton bersedia membayar sejumlah uang untuk menontonnya. Puncaknya, meningkatnya kekerasan yang ia lakukan terhadap orang-orang yang muncul di siarannya. Penonton membayarnya melalui donasi agar ia melakukan hal-hal yang makin ekstrim dan tentunya demi ketenaran serta uang. Ia menyebut dirinya sebagai seorang showman yang katanya tidak memaksa siapapun. Ia berdalih bahwa peserta siaran itu datang atas kemauan sendiri demi uang dan ia hanya menyediakan wadahnya. Tapi batas antara hiburan dan kekerasan secara nyata sudah terlampaui. Insiden paling terkenal dan mengejutkan dalam karir Malmstroy terjadi pada 19 Oktober 2020. Burim mengundang beberapa model muda dan influencer, menawarkan mereka uang seperti biasa untuk melakukan berbagai tugas on-cam. Salah satu yang hadir adalah model Rusia bernama Alyona. Dalam satu momen, Malmstroy kehilangan kendali dan menarik rambutnya, lalu membenturkan kepala Alyona berkali-kali ke meja di depan ribuan penonton live. Alyona terjatuh dengan dahi robek dan wajah berdarah. Cuplikan kejadian itu menjadi viral, ditonton ratusan ribu kali, dan menurut beberapa sumber, ada 680.000 penonton yang menyaksikan siaran itu secara live. Kemarahan publik pun meledak, bahkan penggemar setia Malmstroy ikut mengecam. Media internasional juga mengangkat kisah tragis ini, tapi bukannya minta maaf, ia malah mengejek Alyona yang menuntut kompensasi 10 juta rubel atau sekitar 500 juta rupiah. Alyona bukan satu-satunya korban. Sebelumnya juga banyak wanita yang mengalami kekerasan dan penghinaan di siaran-siarannya. Serangan brutal terhadap Alyona akhirnya membuat polisi bertindak. Pada tahun 2020, polisi Moskow mulai penyelidikan terhadap Andrei Burim. Ia ditahan dan didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera tubuh serius. Persidangan dimulai pada tahun 2021. Awalnya tampak bahwa dia akan mendapatkan hukuman berat, namun hasil akhirnya mengejutkan banyak orang. Pada Juli 2021, pengadilan menyatakan Burim bersalah, tapi hanya menghukumnya dengan 6 bulan pembatasan kebebasan, kerja sosial, dan pemotongan 10% pendapatannya untuk negara. Ia juga hanya diwajibkan membayar kompensasi 72.000 rubel, jumlah yang tidak berarti baginya. Putusan pengadilan terhadap Burim dianggap terlalu ringan. Meski sempat diajukan banding, pengadilan tingkat atas tetap menguatkan vonis tersebut. Artinya Burim lolos dari hukuman penjara meskipun aksi kekerasannya disaksikan secara luas oleh publik dunia. Keringanan hukuman ini memicu berbagai spekulasi. Apakah ada sosok berpengaruh yang membelanya? Faktanya, Burim kembali beraksi bahkan sebelum proses hukuman selesai. Ia membuat channel cadangan, kembali melakukan siaran langsung, pindah ke Telegram, dan menyebarkan konten bermuatan vulgar. Masalah hukumnya pun berambat ke luar negeri. Pada 2021, pemerintah Belarus sempat mencoba memanggilnya untuk wajib militer, kemungkinan sebagai cara untuk memutus koneksi internetnya atau memutus koneksinya dari netizen.
Menjelang pelariannya dari Rusia, berbagai platform mulai mengambil tindakan. Lembaga masyarakat sipil juga angkat suara. Ketua Liga Internet Aman Rusia menyerukan agar aktivitas Malstroy dihentikan. YouTube dan Twitch pun merespon dengan tegas, memblokir seluruh akun resminya. Kenapa konten kekerasan seperti ini bisa viral? Salah satu alasan kenapa konten kekerasan seperti milik Malstroy malah makin dikenal adalah karena pemberitaan media. Meskipun niat media awalnya untuk mengecam atau mengkritik tindakannya, efek sampingnya justru memancing rasa penasaran banyak orang, terutama penonton baru yang sebelumnya belum tahu. Saat sebuah nama muncul terus-menerus di berita dengan label kontroversial atau berbahaya, orang-orang jadi tergoda buat cari tahu langsung, nonton sendiri, dan akhirnya ikut menyebarkan, menciptakan efek bola salju di mana kecaman malah jadi promosi gratis. Contohnya saja di videoku sebelumnya. Di video itu, aku jelas-jelas mengecam tindakannya dilakukan Malstroy dan tidak menyarankan meniru ataupun menonton konten miliknya. Tapi masih ada beberapa orang yang malah penasaran dan akhirnya nanya di mana tempat buat nontonin kontennya, mendorong penonton baru untuk menonton langsung dan pada akhirnya memperluas jangkauan serta pengaruh kontennya. Banyak orang nonton konten kekerasan karena mereka nyari sensasi. Hidup sehari-hari kadang ngebosanin, jadi pas ada tontonan yang ekstrim, mereka langsung tertarik. Rasa kaget, tegang, atau dramatis bikin otak mereka jadi lebih hidup. Tapi karena sering banget nonton yang kayak gitu, lama-lama jadi kebal. Kekerasan yang tadinya bikin kaget, sekarang jadi biasa aja. Akhirnya mereka cari aksi yang lebih gila, biar tetap kerasa seru. Selain itu, banyak penonton ngerasa dekat sama streamer, walaupun sebenarnya nggak kenal secara langsung. Hubungan satu arah ini bikin mereka loyal, sampai susah buat ngeritik, walaupun yang ditonton jelas salah. Apalagi di grup komunitas ataupun live chat, tekanan dari sesama penonton bisa bikin orang ikut-ikutan ngedukung. Alasannya biar nggak dikucilkan. Belum lagi kalau mereka lihat si streamer dapat donasi atau makin terkenal gara-gara kekerasan, mereka mungkin mikir, ya udah, mungkin ini memang cara mainnya. Platform-platform sosial media juga ikut berperan besar. Algoritma mereka sering ngasih panggung buat konten yang viral dan kontroversial. Karena semua hal itu yang paling banyak diklik, dikomen, dan di-share, konten ekstrim makin menyebar, makin rame, makin susah dikontrol. Beberapa orang bahkan sengaja send donasi untuk kasih tantangan ke para streamer karena mereka pengen jadi bagian dari aksi gila itu. Jadi, kenapa konten kekerasan bisa punya banyak pendukung? Jawabannya karena ada kombinasi antara rasa bosan, cari hiburan, tekanan komunitas, dan sistem platform yang justru buat nyebarin. Buat ngurangin ini semua, penting banget ada edukasi soal media dan aturan yang lebih tegas dari platformnya sendiri. Agar bisa menghentikan pengaruh buruk yang dibawa oleh streamer-streamer semacam ini, sangat penting bagi kita agar bisa mengabaikan konten-konten kayak gini dan jadikan video-video seperti yang aku buat ini sebagai penambah wawasan atau edukasi buat kalian agar tidak perlu menonton konten seperti itu. Walaupun niat kalian hanya untuk sekedar memuaskan rasa penasaran, tapi kalian harus paham bahwa rasa penasaran tersebut bisa menjadi seperti iklan gratis untuk memperluas kontennya yang dimana membahayakan dan menyakiti orang lain. Di video ini, kalian sudah belajar apa saja? Tuliskan di kolom komentar.